Kota Bukit Tinggi terdiri dari perbukitan. Banyak bukit terdapat di kota ini, untuk menghubungkan tempat-tempat yang ketinggiannya berbeda maka dibuatlah janjang atau jenjang. Pasa Ateh Bukit Tinggi juga berada di atas bukit, maka untuk menghubungkannya dengan pasar lain atau tempat lain yang berbeda ketinggian dibangun beberapa janjang. Berikut adalah beberapa janjang yang terdapat di sekitar Pasar Bukit Tinggi. 1. Janjang Gudang. Janjang Gudang Bukit Tinggi berada di selatan Pasa Ateh. Janjang ini menghubungkan Pasa Ateh dengan Jalan Perintis Kemerdekaan, dekat Hotel Jogja. Asal-usul penamaan Janjang Gudang terkait dengan adanya gudang-gudang kopi di sekitarnya pada zaman kolonial Belanda. Setelah kemenangan Belanda atas kaum Padri tahun 1837, Belanda mulai menerapkan sistem tanam paksa di Minangkabau pada tahun 1847 sampai tahun 1908, salah satunya adalah tanaman kopi. Hasil panen dari kopi itu wajib dijual kepada pemerintah kolonial Belanda. Untuk menampung hasil panen kopi tersebut maka di setiap nagari didirikan gudang kopi. Karena pada waktu itu Bukit Tinggi merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian Agam Tuo, maka kopi dari gudang-gudang di setiap nagari itu dikirim ke gudang kopi yang berada di Bukit Tinggi. Salah satu gudang kopi tersebut terletak di sisi Janjang menuju Pasa Ateh, maka akhirnya Janjang itu dikenal dengan nama Janjang Gudang. Dua, Janjang Minangkabau. Janjang Minangkabau atau Janjang Minang menghubungkan Kampuang Cino dengan Jalan Minangkabau di Pasa Ateh, oleh karena itu Janjang ini diberi nama Janjang Minangkabau. Di sisi kiri dan kanan Janjang ini terdapat toko-toko dan di bagian tengah Janjang terdapat patung Harimau Campo yang merupakan lambang kebesaran Luhak Agam. Janjang Minangkabau dibangun tahun 1908 atas perintah Louis Constance Westeeng yang saat itu menjabat sebagai asisten residen Agam. Pada masa itu, pemerintah Hindia Belanda membuat kebijakan untuk membangun janjang di Pasar Bukit Tinggi untuk memudahkan akses antara pasar yang berada di ketinggian yang berbeda. 3. Janjang Pasanggerahan. Janjang Pasanggerahan Bukit Tinggi dulunya bernama Janjang Kampuang Cino. Janjang ini dibangun tahun 1908. Janjang Kampuang Cino menghubungkan kawasan Kampuang Cino dengan Jalan Cinduamato, Pasa Ateh, di samping kebun binatang. Di sepanjang janjang ini terdapat toko kue dan hotel yang dapat dimanfaatkan para pejalan kaki untuk beristirahat. Berdasarkan hal tersebut, Janjang Kampuang Cino ini menjadi populer dengan sebutan Janjang Pasanggerahan, yang artinya janjang yang memiliki tempat untuk beristirahat. 4. Janjang Ampek Puluah. Janjang Ampek Puluah Bukit Tinggi adalah janjang yang menghubungkan Pasa Ateh dengan Pasa Banto dan Pasa Bawah. Janjang ini dibangun tahun 1908. Janjang Ampek Puluah terdiri dari dua bagian, di bagian atas lebih curam, mempunyai anak tangga sebanyak 40, di bagian bawah lebih landai, mempunyai anak tangga sebanyak 60, jadi totalnya janjang ini mempunyai 100 anak tangga. Penamaan Janjang Ampek Puluah berdasarkan jumlah anak tangga di bagian atas yang jumlahnya ada 40, bagian ini adalah bagian yang pertama kali selesai dibangun, sedangkan bagian yang landai pada saat itu masih berupa jalan melereng biasa. Dan pada waktu itu masyarakat sudah menggunakan janjang ini, karena jumlah anak tangganya ada 40 maka dinamakan Janjang Ampek Puluah. Setelah janjang di bagian yang landai selesai dibangun, penamaan janjang ini tidak berubah, karena nama Janjang Ampek Puluah sudah lebih awal dilekatkan pada janjang ini. Menurut prasasti yang ada di Janjang Ampek Puluah, penamaan janjang ini mengacu kepada 40 orang penghulu di Luhak Agam yang bermufakat untuk membangun janjang ini. 5. Janjang Inyak Syekh Bantam. Janjang Inyak Syekh Bantam Bukit Tinggi menghubungkan Pasa Lereng dengan Pasa Awata Jungkang. Janjang ini dibangun tahun 1908. Dahulunya selain bernama Janjang Inyak Syekh Bantam ada juga masyarakat yang menamakan janjang ini dengan nama Janjang Surau Gonjong, karena sering digunakan masyarakat menuju Surau Gonjong dari arah Pasa Lereng.
Bangunan lama surau gonjong sudah dibongkar dan kemudian diganti dengan bangunan surau baru yang tidak lagi mempunyai gonjong. Penamaan Janjang Inyak Syekh Bantam berkaitan erat dengan Surau Inyak Syekh Bantam yang terletak tidak jauh dari Janjang ini, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan Bukit Tinggi. Inyak Syekh Bantam adalah pahlawan Perang Cilegon tahun 1888 yang dibuang pemerintah Hindia Belanda ke Fort de Kock atau kota Bukit Tinggi sekarang. Di Bukit Tinggi, ia meneruskan dakwahnya. Berkat keilmuannya, ia disegani oleh masyarakat Bukit Tinggi. Hal ini ditandai dengan pemberian sebidang tanah dari pemuka adat setempat untuk dibangun sebuah surau. Surau itu sekaligus menjadi tempat tinggalnya yang populer dengan sebutan Surau Inyak Syekh Bantam. Kepopuleran Syekh Bantam membuat masyarakat Bukit Tinggi sepakat menyematkan namanya pada sebuah janjang yang berada persis di samping surau dengan nama Janjang Inyak Syekh Bantam. 6. Janjang Gantuang. Janjang Gantuang Bukit Tinggi menghubungkan Pasalereng dengan Pasa Bawah dan kawasan Pasalawa Tajungkang. Janjang ini dibangun tahun 1932 pada masa W.J. Kator menjadi kontrolir Agam Tuo. Sebelum Janjang Gantuang dibangun, tidak ada akses langsung dari Pasalereng ke Pasa Bawah, harus melewati jembatan atau lewat jalan lain yang cukup jauh, karena terdapat selokan yang cukup besar di Pasa Bawah. Untuk memudahkan akses dari Pasalereng ke Pasa Bawah, maka dibangunlah Janjang Gantuang yang sekaligus berfungsi sebagai jembatan penyeberangan. Janjang Gantuang adalah jembatan penyeberangan pertama di Indonesia. Pada umumnya jembatan lain di Bukit Tinggi dibangun di sisi tebing, sedangkan Janjang Gantuang tidak bertumpu pada tebing dan seolah-olah menggantung pada landasan lain, sehingga disebut Janjang Gantuang. Selain 6 janjang yang sudah dibahas sebelumnya, masih terdapat beberapa janjang lainnya di sekitar Pasar Bukit Tinggi, yaitu Janjang Tigo Bale, Janjang Los Maco, Janjang Los Lambuang, Janjang Balakang Pasa, Janjang Kumango, Janjang Pasaputiah, Janjang Irian, Janjang Ameli.